Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, nah untuk materi hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai matriks. Untuk materi matriks ini yang akan kita bahas nanti, yang pertama itu ada konsep matriks, kemudian yang kedua ada jenis-jenis matriks, yang ketiga ada kesamaan matriks, yang keempat operasi matriks, kemudian yang terakhir nanti ada determinan dan inverse matriks, seperti itu. Nah untuk hari ini mungkin hanya nomor 1 dengan nomor 2 saja, karena kalau semuanya nanti kelamaan. Oke, jadi yang lain insya Allah minggu depan, seperti itu ya. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu, konsep matriks. Nah teman-teman pasti pernah lihat kan ya, susunan pasukan baris berbaris, atau mungkin susunan angka-angka pada sebuah tabel, entah tabel usia mungkin, atau tinggi badan dan sebagainya. Nah susunan tabel, nah itu seperti ini pasukan baris berbarisnya ya. Nah kemudian matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Nah, seperti misalnya pasukan baris berbaris tadi, pasti kan ada baris, ada kolom, seperti itu ya. Atau tabel kan juga ada baris, ada kolom ya. Nah matriks itu juga sama, susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Bentuknya itu bisa persegi atau persegi panjang, seperti itu. Nah biasanya notasi matriks itu biasa ditulis dengan kurung biasa seperti ini, atau kurung siku seperti ini. Nah contoh misalkan tadi ya, ada sebuah tabel isinya angka seperti ini. Nah tabel ini dapat kita ubah ke dalam bentuk matriks seperti itu. Nah jadinya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan matriks. Jadi ada susunan angka-angka di sini sebagai baris, ini sebagai kolom, seperti itu. Nah ini adalah bentuk matriksnya. Jadi lebih simpel daripada membuat tabel seperti itu ya. Oke, ini adalah bentuk matriks. Nah sekarang elemen-elemen matriks. Secara umum bentuk matriks A itu dapat dituliskan seperti ini, A, MN. Nah MN ini apa? MN ini disebut sebagai ordo atau ukuran matriks. M ini menyatakan banyaknya baris, N ini menyatakan banyaknya kolom, seperti itu. Oke, jadi seperti ini. A11, A12, A13, A13 sampai AMN ini disebut sebagai entry matriks, seperti itu ya. Nah A11, A12, A13 sampai A1N ini adalah baris pertama. Jadi kalau ke samping ini baris pertama semua ini. Dari A11, A12, A13, A1 sampai A1N ini adalah baris pertama, seperti itu. Kemudian A21, A22, A23 sampai A2N ini sebagai baris kedua. Selanjutnya A31, A32, A33 sampai A3N ini sebagai baris ke-3 sampai seterusnya AM1, AM2, AM3, AMN ini adalah baris ke-M, seperti itu. Nah jadi misalkan di sini ada M ini menyatakan banyaknya baris, seperti itu ya. Nah selanjutnya kalau ke bawah A11, A21, A31 sampai AM1 ini disebut kolom pertama, seperti itu. Kemudian A12, A13, A12, A22, A32 sampai AM2 ini disebut sebagai kolom kedua. Seterusnya sampai ini A1N, A2N, A3N sampai AMN ini disebut kolom ke N, seperti itu. Jadi kalau ke bawah ini satu lajur ini namanya satu kolom.
Nah, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Kalau ke samping, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, N di sini menyatakan sebagai banyaknya kolom pada sebuah matriks. Nah, kalau disimbolkan A M kali N, ini artinya ordo matriks atau ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom, seperti itu. Jadi ini AIJ itu menyatakan entry matriks pada baris ke I. Jadi yang depan ini menyatakan barisnya, kemudian J-nya ini menyatakan kolomnya, seperti itu. Jadi misalkan A23 ini, A23, berarti A23 itu terletak pada baris kedua, kolom ketiga, seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian M kali N ini menyatakan ordo. Tadi sudah saya sebutkan, ordo itu adalah ukuran matriks, seperti itu. Nah, M menyatakan banyaknya baris, N menyatakan banyaknya kolom, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi yang depan itu baris, yang belakang itu kolom, seperti itu. Oke, mudah ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu jenis-jenis matriks. Oke, jenis-jenis matriks. Yang dipelajari di sini ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Jadi ada banyak yang dibahas di sini, tapi mudah kok ini. Cuma beda ukurannya saja, seperti itu, sama entry-entrynya nanti. Oke, yang pertama dulu, matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Kolomnya terserah. Di sini dinyatakan sebagai N, jadi N-nya boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Pokoknya cuma satu baris. Dituliskan sebagai matriks berodo 1 kali N. Nah, berarti satu baris dengan N kolom, seperti itu. Contoh misalkan M13, berarti banyaknya baris ada 1, kolomnya ada 3. Nah, jadinya seperti ini. Entry-nya terserah, boleh 50, 1, 16, dan sebagainya. Pokoknya satu baris, seperti itu ya. Itu contoh yang lain, T1 kali 2, artinya satu baris, 2 kolom. Jadi barisnya cuma 1, kolomnya ada 2, seperti itu ya. Nah, ini adalah matriks baris. Selanjutnya ada matriks kolom. Nah, kebalikan dari tadi, kalau matriks baris itu adalah satu baris, kalau matriks kolom berarti satu kolom, seperti itu. Nah, biasanya matriks kolom itu dituliskan seperti ini ordonya, M kali 1. Satunya di sini menunjukkan kolom, M-nya ini menunjukkan baris, seperti itu ya. Contoh misalkan, nah, M3 kali 1, 3-nya di sini menyatakan baris, satunya di sini menyatakan kolom. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan satu kolom nih, barisnya ada 3, 1, 2, 3, seperti itu ya. Kemudian T2 kali 1, ini juga satu kolom, 2 baris, seperti itu. Ini mudah ya. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang itu adalah matriks yang terdiri dari banyak baris dan banyak kolomnya tidak sama. Nah, biasanya ordonya dituliskan M kali N, di mana M tidak sama dengan N. Nah, boleh M-nya yang lebih besar dari N atau M-nya lebih kecil dari N, seperti itu. Yang penting tidak sama. Oke, contohnya seperti ini. M3 kali 2, berarti 3 baris, 2 kolom. Nah, berarti ada 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ini ada 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, seperti itu ya. Oke, kemudian T2 kali 3. Nah, jadi barisnya ada 2. Ini baris pertama, baris kedua, kolomnya ada 3. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, seperti itu ya. Nah, ini adalah matriks persegi panjang, di mana baris dan kolomnya tidak sama.
Oke, selanjutnya ada matriks persegi. Nah, matriks persegi itu banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Nah, berarti ordonya n kali n atau m kali m juga boleh, terserah. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, pasti ordonya sama, banyaknya baris dengan kolom itu sama. 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4 dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini matriks persegi. Matriks persegi seperti itu ya, bisa 3 kali 3, 2 kali 2, 5 kali 5 dan sebagainya. Pokoknya baris dan kolomnya harus sama. Oke, sekarang matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu adalah matriks persegi. Oke ya, jadi harus matriks persegi dulu. Matriks persegi dengan entry-entry di atas atau di bawah diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Contoh misalkan, nah ini kan matriks persegi ya, 252 ini disebut sebagai diagonal utama. Jadi yang miring ini, yang ke samping ini namanya diagonal utama. Nah, selanjutnya ini kan entry-entry di atas atau di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, ini di atas diagonal utama ini kan 0 semua ya. Yang merah ini disebut sebagai diagonal utama, kemudian yang biru ini adalah entry-entry di atas diagonal utama. Nah, kalau di atas diagonal utama entry-entry-nya semuanya 0 disebut sebagai matriks segitiga bawah. Seperti itu. Jadi kalau yang di atas diagonal utama itu 0 semua disebut sebagai matriks segitiga bawah. Kemudian kalau di bawah diagonal utamanya 0 semua disebut sebagai matriks segitiga atas. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau di atasnya itu 0, di atas diagonal utamanya itu 0 disebut sebagai matriks segitiga bawah. Kalau di bawah diagonal utamanya itu 0 berarti matriks segitiga atas. Seperti itu ya. Jadi matriks segitiga itu ada dua, matriks segitiga atas sama matriks segitiga bawah. Oke. Paham ya? Selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks persegi dengan entry-entry di atas dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Oke. Jadi ini adalah diagonal utama 252 ya. Selain diagonal utama itu nilainya 0 semua. Oke. Jadi ini kan 0, ini juga 0 semua. Jadi harus matriks persegi dulu. Kemudian diagonal utamanya tidak boleh semuanya 0. Jadi kalau salah satu 0 boleh, tapi tidak boleh 0 semua. Kayak gitu ya. Selain diagonal utama, nilainya harus 0. Seperti itu. Nah, sekarang matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks persegi. Jadi matriks persegi dulu. Dengan entry-entry pada diagonal utamanya itu adalah 1. Jadi diagonal utamanya itu semuanya 1. Dan di atas dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, biasanya matriks identitas itu disimbolkan dengan notasi I besar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Diagonal utamanya semuanya 1. Selain itu 0. Seperti itu ya. Selain diagonal utama itu bernilai 0. Oke, ini adalah matriks identitas. Selanjutnya ada matriks 0. Nah, kalau matriks 0 berarti semuanya bernilai 0. Oke, jadi semua entry-nya itu bernilai 0. Biasanya disimbolkan dengan huruf O besar seperti ini. Nah, ini adalah matriks 0 seperti itu. Paham ya? Jadi ada 8 jenis matriks. Nanti silahkan dipahami. Nah, buat tugasnya kalian di rumah, silahkan buat matriks berordo 5 kali 4, terserah kalian, entry-nya terserah kalian. Oke, pokoknya 5 kali 4. Oke, kemudian
silahkan sebutkan entry-entry pada baris kedua, entry-entry pada kolom ketiga, kemudian entry pada baris keempat kolom ketiga. Oke, baris keempat kolom ketiga. Kemudian entry pada baris ketiga kolom kedua. Nah, silahkan dikerjakan. Saya tunggu hari ini. Terima kasih untuk materi ini, cukup itu saja. Untuk lainnya kita lanjutkan minggu depan. Kemudian silahkan persiapkan untuk PTS-nya. Untuk PTS-nya itu 2 bab awal, yaitu induksi matematika sama program linier. Seperti itu ya. Oke, silahkan dipersiapkan. Tugasnya saya tunggu nanti diupload. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.